setelah Gaza ini jangan ajarkan orang muslim hak asasi manusia sekali lagi dari perspektif barat. Jangan lagi ajak kami untuk belajar hak asasi manusia perspektif barat, nggak usah diajarkan kepada kami orang muslim lagi hari ini. Nggak perlu lagi kami mengambil kursus anak-anak di kuliah ngambil kursus ambil hak asasi manusia sesuai dengan Geneva Convention kah? Sesuai dengan konvensi daripada PBB? No way. Hari ini nggak usah ajarin kami lagi. Setelah Gaza, jangan ngomong kepada kami lagi tentang hak asasi manusia dari perspektif otoritas Barat. Jangan ajarkan kami lagi. Dan nggak perlu dipelajari lagi kecuali hanya untuk melihat betapa tidak manusiawinya manusia dalam perspektif ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di maghrib yang mulia ini, di masjid yang kita banggakan ini. Sama-sama kita niatkan i'tikaf dan kita sama-sama meniatkan menunggu salat isya berjamaah. InsyaAllah sejenak waktu kita i'tikaf di masjid dan mendengarkan sedikit penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan juga penjelasan tentang masalah kita yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan ini masuk dalam bagian amal ibadah kita sejenak kita i'tikaf di masjid. Amin ya rabbal alamin. Pada dua pertemuan yang lalu kami tidak bisa berhadir karena berada di luar daerah, dan alhamdulillah Allah perjumpakan pada maghrib yang mulia ini. Kami akan masih mengangkat topik tentang saudara kita di Palestina yang kondisi saat ini secara perhatian dunia kita sampaikan adalah semakin meningkat terhadap saudara kita di Palestina. Begitu juga dengan kekejaman Israel terhadap saudara kita di Palestina juga semakin meningkat dan semakin brutal. Sebelum terjadinya gencatan senjata dengan sesudah terjadinya gencatan senjata itu ada eskalasi yang berbeda. Sekarang eskalasi pembantaian terhadap saudara kita di Palestina itu secara brutal dan sadis, bahkan sudah merambah sampai ke tepi barat. Jadi semakin kalau kita lihat semakin tidak tahu bagaimana kejadian akhir daripada ini, ya wallahu alam. Tetapi kita beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah bahwa haqqan 'alallahi nasrul mu'minin, maka pasti Allah akan menolong orang-orang mukmin. Maka di sini kami ingin sampaikan beberapa hal yang kami banyak ditanyakan dalam hal ini dengan kisah kejadian di Gaza saat ini, yang ingin kami berikan penjelasan di dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Pertama adalah bahwa mengambil ibrah dari sini, kita tidak boleh berhenti mengambil ibrah dari kejadian saudara kita di Gaza. Kenapa? Karena kita malu bahwa orang-orang kafir saat ini, non-muslim yang anti-Islam, dari kejadian di Gaza ini banyak sekali mereka insaf dan banyak masuk Islam gara-gara kejadian yang terjadi di Gaza saat ini. Banyak orang-orang Amerika sudah ketahuan sama kita, dan telah ada riset dalam hal ini, studi tentang ini, bahwa dengan kejadian ini itu bertambah banyak anak muda, remaja yang mereka membeli Al-Quran,
mereka banyak yang belajar tentang Islam untuk mengetahui rahasia kondisi saudara kita di Gaza yang begitu sabar mereka dengan kejadian yang menimpa mereka. Mereka masih sanggup menggendong anak mereka yang sudah menjadi mayat. Mereka masih sanggup untuk tersenyum dengan anggota keluarga mereka yang sudah tidak ada lagi, rumah mereka yang sudah runtuh. Dan mereka sanggup bersabar, bertahan, tidak melarikan diri dari peperangan, dan mereka masih ada di sana yang bermain, tersenyum, bahkan memberi nasihat kepada dunia dengan apa yang terjadi dengan mereka. Bagi mereka yang tinggal jauh daripada komunitas Islam, yang tidak mengetahui agama Islam, ini betul-betul sesuatu yang amazing, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang di luar biasa dengan kondisi manusia saat ini. Itu luar biasa. Bahkan mereka mampu mendukung resistensi dan juga perlawanan terhadap Israel, walaupun kondisi mereka nampak sungguh tidak memungkinkan dan tidak menguntungkan. Tapi mereka masih mengatakan bahwa kami akan menang, Allah masih akan menolong kami, maka kami akan dibalas dengan kehidupan yang lebih baik oleh Tuhan. Nah, menjadi tanda tanya besar, Tuhan seperti apa yang mereka sembah itu? Ya, Tuhan seperti apa yang mereka sembah? Ajaran apa yang menjadikan mereka itu begitu kuat dan kokoh dengan iman mereka itu, dan sehingga kejadian yang dahsyat yang sungguh mata kita menangis melihatnya, bagi mereka sanggup untuk bersabar dengan kondisi demikian, harapan baik masih ada dalam hidup mereka. Sekali lagi, ini menggugah dunia, saudaraku. Kalau seandainya kita selaku muslim gak terasa tergugah, iman kita kembali terperbaharui dengan kejadian saudara kita di Gaza, kita yang merugi. Mereka mengambil untung. Bahkan banyak yang masuk Islam di kalangan para remaja dan pemuda, yang kalau kita tinggal di Amerika, kita melihat remaja dan pemuda ini adalah generasi yang betul-betul terputus dengan nilai agama secara hampir kita katakan total. Terputus dengan nilai agama hampir kita katakan total. Kalau ayah mereka masih ada unsur agama dulu, tapi mereka yang lahir saat ini itu yang besar saat ini itu hampir kita akan putus secara total. Tapi hari ini justru mereka begitu ingin mengetahui tentang Islam. Guardian menyampaikan membuat berita tentang bukan berita, sebuah analisa tentang banyaknya pemuda-pemuda di Inggris yang membeli Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan ini semakin banyak dipakai dan dijual dan dibeli di Amerika. Nah, dari sini kami ingin sampaikan ya, fenomena ini untuk kembali kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-13 ya, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada ayat, tanda, pelajaran bagi kalian, kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, pada dua kelompok, dua golongan yang bertempur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu fi'ah, satu golongan mereka tuqatil fi sabilillah, berperang, bertempur di jalan Allah. Wa ukhra kafirah, sedangkan yang lain golongan kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain, yang mereka golongan kafir ini melihat golongan orang berjuang fi sabilillah dua kali lipat daripada mereka, ra'yal 'ain, dengan pandangan mata. Ya, dengan pandangan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah
akan menolong dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Nah, Allah menjelaskan dalam ayat ini ayat turun ketika terjadi perang Badar antara golongan muslimin yang sangat sedikit jumlahnya melawan orang musyrikin Quraisy yang jumlah mereka banyak. Allah sampaikan, qad kana lakum ayah, telah ada ibrah, tanda-tanda yang menunjukkan kepada sesuatu, menunjukkan kepada kebesaran Allah, menunjukkan kepada iman, menunjukkan kepada sebuah pelajaran penting dalam hidup. Ayat, itu ayah namanya. Pada dua golongan ini yang bertempur, sekelompok kecil, satu lagi kelompok besar. Ya, ini antara kelompok kecil melawan kelompok besar. Yang satu mukmin berjuang fi sabilillah, yang satu lagi kafir. Jelas-jelas. Ya. Kalau boleh kita katakan hari ini yang bertempur ini yang mana? Satu kecil, satu besar. Kemudian yang mukmin yang mana? Yang kafir yang mana? Jelas. Ya, jelas. Tapi Allah katakan dalam ayat ini, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah akan menolong ya dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Ya Allah, kenapa enggak engkau katakan langsung orang mukmin? Kenapa enggak engkau pastikan pasti dalam kondisi dua pihak yang bertempur ini, satu mukmin satu kafir, pasti akan ditolong orang yang mukmin, yang fi sabilillah pasti ditolong. Tapi Allah katakan apa? Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Pesan pertama bahwa kalaulah nanti kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, yang muda-muda ini, kalian melihat dan mungkin kita melihat, ternyata adalah yang banyak syahid, bahkan mungkin habis saudara kita di Gaza, na'udzubillah, la qadarallah. Janganlah kalian berpikir bahwa mereka tidak benar. Yang benar itu yang menang saat ini. Mereka yang banyak hidup, mereka yang banyak mati berarti kalah. Allah enggak menolong untuk mereka, berarti mereka berada di jalan yang salah. Kami berpikir mereka itu beriman, mereka itu fisabilillah dulu, tapi ternyata mereka habis semuanya. Kalah dalam perang saat ini mungkin. Saat ini sedang terjadi pertempuran yang sangat sengit. Yang dengan doa-doa kita terus kita doakan dengan air mata kepada saudara kita. Kalau la qadarallah, nanti ternyata yang menang secara kalkulasi kekuatan dan juga korban adalah pihak Israel. Jangan terganggu iman kalian. Jangan terganggu iman kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membantu orang mukmin kalau dikehendaki. Tidak mesti kalau seandainya terjadi pertempuran begitu mesti orang mukmin itu fisabilillah akan apa? Akan menang. Siapa yang dikehendaki sama Allah itu hak prioritas Allah. Jangan kita gantungkan iman kita pada siapa yang menang, siapa yang kalah. Enggak. Bukan di situ kita gantungkan iman kita. Kita gantungkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah semata. Makanya ketika terjadi perang Uhud siapa yang kalau boleh kita katakan kalah? Siapa? Setelah terjadi perang Uhud, ada loh yang mulai ragu-ragu tentang Islam. Muhammad, bahkan disiar kabarkan bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad meninggal pada perang Uhud. Maka Allah sampaikan, turunkan ayat, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian kalau seandainya Muhammad itu mati, meninggal ataupun dibunuh, inqalaba ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik ke belakang menjadi kafir lagi? Kalaulah Nabi wafat, Allah katakan dalam Al-Quran, Allah pertanyakan, afa immata au qitilan qalabtum ala aqabikum, kalaupun seandainya Muhammad meninggal dalam perang Uhud itu ataupun berhasil dibunuh, ya, luka Nabi Muhammad dalam perang Uhud, bahkan luka yang tidak pernah terjadi dalam perang yang lain. Ketika tersiar kabar itu, ada yang ragu dengan imannya.
mulai gusar. Jadi gimana juga pertolongan Allah, masa nabinya nggak ditolong? Karena mereka ingin membuat standar benar tidak benar dengan menang tidak menang dalam perang. Maka ketika dia dapatkan tersiar kabar Nabi meninggal, berhasil dibunuh sama orang musyrikin, waduh, ini benar nggak sebenarnya dakwah Nabi Muhammad ini? Maka Allah tegur dalam Al-Quran, apakah kalau seandainya Muhammad itu mati, meninggal, ataupun dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, maka kalian akan balik ke belakang jadi kafir lagi? Kalian disuruh beriman kepada Allah. Nabi Muhammad boleh saja meninggal dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Begitu juga kita orang mukmin, ya. Ketika saat ini saudara kita katakan mereka berjuang fi sabilillah, takbir Allahu Akbar, dan benar Allahu Akbar yang mereka ucapkan meminta pertolongan kepada Allah, dan nanti mungkin na'udzubillah la qadarallah mereka syahid semuanya, sehingga Gaza itu luluh lantak semuanya. Saudara kita tidak ada yang tersisa di situ. Wah, kafir yang menang, justru penjajah yang menang. Lalu kalian yang muda-muda berpikir bahwa aduh, berarti Islam ini tidak benar. Toh mereka yang memperjuangkan Islam ternyata habis semuanya. Apakah kalian akan hilang iman kalian juga? Wallahu yu'ayyidu binasri may yasha. Allah akan menolong siapa yang dikehendaki. Itu hak prioritas Allah. Sehingga di sini kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau sangat bagus. Beliau sampaikan di sini, saya baca sedikit ya. Nasrullah al-muslimin ala wajhain. Allah menolong orang mukmin itu dengan dua cara. Ya, kata beliau ya. Nasrul ghulbah kan nasri yaumi badr wa nasrun bil hujjah. Nah, Imam Ar-Razi rahimahullah beliau sampaikan begini, pertolongan Allah bagi orang mukmin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ya, pertolongan dalam perang ya. Yang pertama adalah pertolongan dengan cara ghulbah. Ghulbah itu menang dalam perang seperti perang Badar. Jadi sedikit kelompok melawan kelompok besar, kelompok lemah melawan kelompok kuat, ternyata menang kelompok lemah, kelompok yang dianggap lemah ataupun kelompok yang sedikit, justru itu yang menang. Itu nasrun bil ghulbah, yaitu pertolongan Allah dengan cara diberikan kemenangan dalam perang. Yang satu lagi adalah wa nasrun bil hujjah. Nah, yang kedua adalah pertolongan dengan hujjah, bukti yang nyata dan juga argumen yang kuat. Ya. Falihada al-ma'na law qaddarna annahu huzima qaumun minal mu'minina la jaza. Nah, dengan makna pertolongan yang kedua, yaitu pertolongan dengan hujjah, maka kalau seandainya orang mukmin kalah dalam perang, boleh kalah dalam perang, bukan tidak boleh. Orang mukmin kalah dalam perang boleh, tapi mereka ditolong oleh Allah dengan hujjah. Ditolong oleh Allah dengan hujjah. Nah, ini dia yang ingin kami sampaikan. Ini tafsiran Imam Ar-Razi dalam menafsirkan ayat ini, ayat surat Al-Imran ayat ke-13 ini. Beliau sampaikan bahwa boleh saja orang mukmin itu kalah dalam sebuah peperangan dengan orang kafir secara standar kekuatan, korban, dan juga melihat kepada kerugian yang diderita, dari kerugian secara korban nyawa, juga kerugian secara korban harta. Boleh saja, tetapi mereka dimenangkan dengan hujjah. Gimana dimenangkan dengan hujjah? Islam yang mereka bawa justru kuat, dibela sama orang. Hari ini orang Gaza sudah menang. Paling telak menangnya adalah dengan cara apa? Dengan cara justru orang masuk Islam ingin meniru siapa mereka, keyakinan mereka. Secara hujjah mereka sudah menang nih, menang. Kalaulah mereka hilang, tidak akan hilang dalam ingatan sejarah siapapun, siapa orang Gaza itu. Kalaulah mereka wafat, akan lahir model-model orang Gaza di seluruh dunia yang lain. Akan lahir manusia-manusia Gaza bukan di tanah Gaza, tapi di tanah lain.
di bumi lain. Kalaulah orang Islam berkurang gara-gara berkurangnya jumlah orang Islam di Gaza yang syahid, berkurang secara jumlah orang Islam, maka muncul lahir orang Islam yang lain yang masuk ke cara Islam, ke dalam Islam. Satu orang mungkin berganti dengan 10, berbondong-bondong. Apakah ini pertolongan Allah? Kata Imam Ar-Razi, ya, itu bentuk pertolongan Allah secara hujjah, secara bil hujjah, ditolong sama Allah. Walau mungkin rumah ambruk, yang syahid banyak, anak-anak banyak yang meninggal, wanita banyak yang meninggal, kemudian orang sipil banyak yang meninggal, tapi jumlah orang yang masuk Islam semakin banyak, menggantikan mereka yang telah meninggal. Itu bil hujjah. Kedua, fenomena Allah menolong secara hujjah juga adalah sebagaimana takbir daripada Imam Ar-Razi dalam ayat ini, dalam tafsiran ayat ini, adalah pada saat hari ini qadhiyah Palestina, tentang isu Palestina, orang-orang barat di Amerika dan di Eropa mulai ingin mengetahui dan membela isu Palestina secara bebas dan secara belak-belakan. Secara umum kita katakan, di Amerika secara khusus, begitu juga di Eropa, di Jerman dan di Prancis, bicara tentang mengkritik Israel, mengkritik Zionis, ini adalah dosa besar dalam kehidupan bernegara secara politik, dosa besar. Dan media-media mainstream di barat itu selalu terus membela orang-orang Israel dengan apa yang telah mereka lakukan di Gaza dan di Palestina secara umum. Dan banyak daripada penduduk Eropa dan Amerika, mereka itu termakan dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh berita mainstream dalam hidup mereka. Hari ini berubah, mereka mulai tidak percaya lagi dengan berita mainstream tersebut. Berita yang CNN kah, BBC kah, CNBC dan yang lain, berita yang merupakan kanal stasiun resmi pemerintahan, mereka tidak percaya lagi. Mulailah mereka berani berbicara melalui media sosial sebagai tempat di mana mereka mengajak orang lain untuk yuk belajar langsung sendiri, pahami masalah Palestina itu apa. Mulai secara pribadi-pribadi dan berkomunitas, mereka ingin pahami Palestina itu seperti apa sih, apa sebenarnya yang terjadi. Selama ini kita dibohongi. Mungkin kawan-kawan yang banyak di medsos yang muda-muda, kalian dapatkan pengakuan mereka di TikTok, ya, TikTok, bahkan banyak di TikTok. Ketika banyak di TikTok yang seperti ini, kata para analisis bahwa ini menunjukkan pemuda dan remaja di Amerika justru mereka yang sedang bersemangat ingin mengetahui asli masalah Palestina apa. Dengan demikian ini nasrun bil hujjah, ini merupakan kemenangan bagi saudara kita Palestina, walaupun mereka tidak ada nanti, tapi masalah mereka menang, mulai dibela di seluruh dunia. Mulai dibela di seluruh dunia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kembali kepada ayat ini, kami ingin sampaikan bahwa permasalahannya bukan masalah besok siapa yang banyak meninggal, siapa yang enggak, tapi secara politik masalah sebuah perang, katanya secara politik kata para ahli, termasuk dalam ini seorang pakar Timur Tengah terkenal namanya Fahmi Huwaidi, itu tidak dilihat dari berapa banyak yang meninggal, berapa rumah yang roboh, bukan di situ dilihat, tapi setelah perang masalah yang diperjuangkan semakin banyak yang membela atau mereka tidak ada yang membela lagi dalam hidup, justru banyak yang membenci. Ini yang menjadi perang menang atau tidak. Kelompok sini semakin banyak yang membenci mereka, semakin sulit hidup mereka. Kelompok sini semakin banyak yang membela mereka, bahkan diperbesar kehidupan mereka walaupun sedikit, mereka yang menang. Walaupun banyak mereka yang syahid. Begitu kita nilai. Maka jangan kalian nilai hari ini banyaknya korban, tidak. Justru kita terkesima dengan saudara kita di Palestina yang mereka bersabar betul dengan kondisi yang mereka hadapi seperti itu. Maka di sini juga kami ingin sampaikan
kepada kepada ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya, yang Allah sampaikan tentang sifat orang mukmin yang muttaqin bertakwa kepada Allah itu seperti apa ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wasailin wa fir riqab wa aqamas salati wa ataz zakah wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini Allah bicara tentang siapa mereka yang benar imannya, siapa mereka itu orang-orang bertakwa. Ini Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Walau panjang ayat ini, tapi kita bersyukur ayat ini Allah buat konklusi orang-orang yang bertakwa itu siapa dan orang yang benar imannya. Allah berfirman yang artinya bukanlah kebaikan itu engkau menghadap ke arah timur dan barat dalam menghadap ke menghadap arah kiblat. Jadi kebaikan itu tidak sekonyong-konyong menghadap ke kiblat dengan solat saja. Bukan itu andalan daripada amal soleh itu. Kebaikan itu dalam Islam bukan itu saja yang bisa diandalkan. Yang penting lun semayang kabeh cerita, yang lain homai. Allah begah bahwa Allah disampaikan dalam Al-Quran bahwa bukan itu saja kebaikan dalam Islam ya. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi ya. Kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan orang yang membebaskan hamba sahaya. Kemudian dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka penuhi janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Kemudian Allah sebutkan ini nggak sanggup kita bayangkan seperti apa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan dan kesengsaraan dan pada saat terjadi perang yang berkecamuk, dia bersabar di situ. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, mereka yang kokoh bersabar dalam kesusahan, himpitan yang sulit sekali dan kemelaratan, wahinal ba' dan bersabar saat berkecamuknya perang. Itu mereka bersabar. Ya. Allah sebutkan ini terakhir sekali. Setelah disebutkan iman kepada Allah, bagian akhir ayat ini disebutkan sifat mereka ini nih. Orang yang bersabar, sangat bersabar. Uang nggak ada, harta tidak ada, penyakit juga merajalela, nggak ada yang bisa dimakan. Kemudian perang lagi terjadi, nggak ada yang bisa dimakan, rumah tidak ada, perang pula lagi terjadi. Kalaulah nggak ada yang bisa dimakan, tidak terjadi perang, kemana ke sana kemari cari makan, silahkan meminta-minta bahkan mungkin. Tapi ini uang tidak ada, harapan tidak ada, perang sedang terjadi lagi. Tapi mereka bersabar. Di mana orang ini bisa kita bayangkan ya? Mungkin Allah tunjukkan saudara kita di Gaza untuk kita bisa paham ini. Lihat bagaimana saudara kita di Gaza saat ini, ya. Yang mereka menjadi ibrah bagi dunia. Dan kalau kita baca ayat ini, ya Allah, teringat kita, mereka ya, mungkin mereka lah yang menjalankan ayat ini. Maka setelah Allah sebutkan ini, Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar iman mereka. Ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya Allah. Sifat yang terakhir ini, setelah Allah sebutkan sifat ini, langsung Allah sampaikan mereka itu orang yang benar imannya, yang sifat mereka sampai seperti itu, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, saudaraku yang dimuliakan Allah.
ayat ini mengungkapkan kepada kita dan saudara kita di Gaza, membuat kita melek tentang dan paham akan, oh, itulah model sifat mereka. Maka sungguh rugi kalau seandainya kita tidak mengambil pelajaran bagi keimanan kita dari apa yang terjadi dari saudara kita di Gaza pada saat orang non-muslim ramai-ramai masuk Islam hari ini gara-gara sifat dan sikap saudara kita di Gaza. Baik, selanjutnya adalah bagian terakhir, poin yang penting ingin kami sampaikan adalah siapa hari ini ataupun sejak dulu mengatakan bahwa agama ini yang menjadikan sebab pertumpahan darah di atas muka bumi, ataupun kalaupun bukan mereka katakan agama ini, agama itu adalah sumber malapetaka perang di dunia, ya, yang menghancurkan manusia, menjadikan anak-anak mati, kemudian wanita mati, orang-orang sipil tidak berdosa mati, itu gara-gara agama. Maka hari ini yang ngomong seperti itu, begitu juga hari ini yang masih percaya seperti itu, kita banyak dapatkan dalam diskusi kaum kiri, orang-orang terpelajar tapi kiri yang enggak punya iman, mereka menjadikan isu ini, bahkan di barat sekalipun, untuk kaum ateis menjadikan isu bahwa agama dengan perang tidak bisa dipisahkan, gara-gara agamalah terjadinya perang. Maka mari hari ini kalian yang mengakui itu atau meyakini itu, yang selama ini menuduh itu, coba lihat hari ini. Siapa yang membantai manusia secara keji dan kejam? Mereka yang beragama, mereka yang selama ini sujud, sholat 5 waktu, yang mereka selama ini adalah menjalankan zakat, puasa, menjalankan rukun Islam dan mengatakan dalam dirinya Allahu Akbar. Siapa yang membantai manusia hari ini? Mereka yang mengatakan Allahu Akbar, atau mereka yang tidak tahu siapa Tuhan, atau mereka yang hari ini yang disebut dengan memimpin demokrasi, mereka yang hari ini disebut negara yang punya kekuatan dan negara yang paling berakhlak dan paling demokrasi di dunia, atau paling tidak di Timur Tengah. Siapa yang membantai manusia hari ini dengan cara bengis, keji, dan tidak berperi kemanusiaan sedikit pun? Hari ini lihatlah, apakah agama atau mereka yang tidak punya agama? Oh, Ustadz itu orang Yahudi, mereka orang Zionis. Orang Zionis, ya, yang notabene-nya adalah mereka orang penjajah yang tidak mengakui agama, bahkan Zionis banyak orang ateis. Maka hari ini siapa? Justru negara yang dianggap demokrasi, yang membawa peradaban barat di Timur Tengah, itu yang membantai. Begitu juga dulu yang terjadi di Bosnia, Srebrenica, yang membantai orang muslim dalam akhir abad 20 dan awal abad 21 nih, akhir abad 20, awal abad 21. Siapa yang membantai, menyebabkan perang dan meninggalnya banyak manusia? Siapa? Bukan orang yang menjalankan agama, bukan. Tetapi adalah yang notabene-nya membawa peradaban barat hari ini, Western civilization. Mereka yang hari ini yang mengatakan kami membawa peradaban tercanggih di dunia hari ini. Kalian yang membantai manusia, bukan orang yang bersujud, bersimpuh, mengucapkan Allahu Akbar setiap hari, bukan. Jadi jangan lagi ngomong kemudian ada orang yang benar mudah mengatakan agama ini penyebab daripada pertikaian, penyebab daripada mati manusia, mati anak-anak perang. Kita katakan bahwa itu semua adalah omong kosong, dalam sejarah tidak ada sama sekali. Lebih dari itu, wajib untuk dipahami siapapun yang masih ragu tentang agama membawa kedamaian. Bandingkan bagaimana pejuang Palestina memperlakukan manusia dengan yang diperlakukan oleh pembawa peradaban tercanggih dan terhebat di dunia hari ini. Siapa orang Israel yang tidak mengakui bahwa Israel adalah negara yang membawa peradaban barat terhebat di Timur Tengah? Negara yang paling canggih, berperadaban, paling demokrasi,
paling manusiawi. Siapa orang Israel yang enggak mengatakan itu? Dan siapa orang Barat yang enggak mengatakan begitu? Betul begitu? Oke, kalau betul, coba lihat bagaimana perbandingannya. Bagaimana orang Islam, pejuang Palestina memperlakukan orang yang ditahan dengan kalian negara demokrasi yang paling hebat, kaya, teknologi tinggi, peradaban hebat katanya, puncak kejayaan manusia hari ini. Bagaimana kalian perlakukan manusia di tempat kalian tahan? Hari ini terbongkar semua. Hari ini terbongkar semua. Dan kita alhamdulillah melihat secara nyata langsung. Ya, melihat secara nyata dan langsung bagaimana orang muslim yang mereka pejuang Palestina, notabene adalah orang muslim yang menjaga solat mereka, memperlakukan tawanan mereka, bahkan bukan tawanan saja, bukan manusia saja, anjing-anjing mereka pun dirawat. Ya, jangan sampai bapak-bapak, ibu dan kawan-kawan ketinggalan bahwa di antara yang ditawan dan dilepas oleh pejuang Palestina itu adalah salah seorang gadis yang membawa anjingnya, dan dia keluar dan diserahkan kepada pihak ke pihak Salib Ahmar, Red Crescent. Itu adalah dia berjalan membawa anjing, yang anjingnya senang, dia pun senang keluar. Bayangkan itu, berubah dari dianggap musuh menjadi kawan yang dekat. Fa idza kana alladhi bainaka wa bain adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang selama ini engkau bermusuhan dengannya berubah menjadi kawan yang dekat. Bayangkan itu. Semua, siapa yang bilang tawanan itu tidak merasa jadi kawan dengan orang yang menawannya? Bayangkan itu, ajaib. Mereka tersenyum, melambai, bersalaman, berpelukan dengan orang yang menawannya hampir sebulan. Bayangkan. Manusiawi tidak itu. Manusia tidak itu. Siapa yang melakukan itu? Orang yang berperadaban canggih hari ini, atau yang selama ini kalian katakan teroris, atau orang yang beragama? Orang yang beragama melakukan. Tunjukkan kalian yang berperadaban memperlakukan musuh kalian seperti kawan dekat. Tunjukkan mana orangnya. Oh enggak, Ustaz, coba lihat di Finland, coba lihat di Norway. Itu orang-orang jahat masuk dalam penjara, bahkan penjara mereka sudah tidak ada yang di penjara. Luar biasa. Itu bukan musuh kalian, bukan orang yang ingin membunuh kalian, tapi orang-orang yang onar, adalah rakyat biasa yang punya hak. Sekarang musuh kalian, sanggup nggak kalian perbuat menjadi orang yang menjadi kawan dekat? Ada tidak? Buktikan. Tidak pernah ada. Bagaimana umat Islam, orang Islam yang beriman memperlakukan itu? Maka sekali lagi, jangan pernah lagi terkontaminasi dengan ide yang mengatakan, walaupun kalian orang Aceh sekalipun, jangan pernah omong kosong lagi ngomong masalah bahwa peradaban Barat itu adalah lebih canggih daripada agama, lebih bagus daripada agama. Agama justru yang menjadikan pertikaian. Kami tidak mau akan terima lagi masalah itu hari ini. Tidak akan ada orang percaya lagi seperti itu hari ini. Bahkan sampai peradaban Barat sekalipun mau hari ini mau ngomong lagi masalah kemanusiaan, hak asasi manusia. Setelah Gaza ini, jangan ajarkan orang Muslim hak asasi manusia sekali lagi dari perspektif Barat. Jangan lagi ajak kami untuk belajar hak asasi manusia perspektif Barat. Nggak usah diajarkan kepada kami orang Muslim lagi hari ini. Nggak perlu lagi kami mengambil kursus anak-anak di kuliah, ngambil kursus ambil hak asasi manusia sesuai dengan Geneva Convention kah? Sesuai dengan konvensi daripada PBB? No way. Hari ini nggak usah ajarin kami lagi. Setelah Gaza, jangan ngomong kepada kami lagi tentang hak asasi manusia dari perspektif otoritas Barat. Jangan ajarkan kami lagi. Dan nggak perlu dipelajari lagi kecuali hanya untuk melihat betapa tidak manusiawinya manusia dalam perspektif ini.
Saatnya kita umat Islam ajarkan perspektif ajaran Islam tentang hak asasi manusia yang sebenarnya. Nah, ya. Jadi ini mudah-mudahan memberikan sedikit pemahaman kepada kawan-kawan muda tentang kebanggaan kita tentang Islam dan kebanggaan kita tentang iman kita, dan insya Allah wa haqqun 'ala Allah an yansura al-muslimin al-mu'minin, insyaallah. Pasti Allah akan menolong orang-orang mukmin dengan cara yang dikehendakinya. Amin ya rabbal alamin. Teruslah berdoa kepada saudara kita di Gaza, teruslah kita membantu mereka semampu kita, dan jangan pernah kalian malas untuk nge-share apa yang terjadi di Gaza, di Palestina yang hari ini kalian sini nggak sanggup melihat, tapi share lah itu. Bicara Free Palestine, bicara tentang ceasefire, bicara tentang genocide, bicara tentang masa massacre, itu dalam TikTok kalian selalu buat tagline itu. Karena itu diukur semuanya. Banyak nggak orang yang bilang massacre atau banyak yang bilang genocide? Banyak tidak. Semakin turun, semakin dilihat berarti bagus. Orang nggak lagi menganggap ini genocide. Perbanyak Indonesia, perbanyak terus itu, karena itu mempengaruhi hari ini terhadap kebijakan di Barat. Seringlah share terus, semakin banyak share. Kalau dulu cuma sehari satu, sekarang tiga kali, 4 kali dalam sehari. Ini untuk kawan-kawan muda, ternyata sangat ampuh itu untuk membela saudara kita di Palestina. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.